Taman belakang villa yang mewah. Tuan, Nona, Tuan kedua dan Tuan ketiga telah tiba di Jepang. Meskipun Tuan Ezikra mendapat perlindungan dari kita, tapi cabang Dark Lord di Jepang kali ini hampir mengeluarkan seluruh pasukannya, mungkin tidak lama lagi akan menemukan Tuan muda Ezikra, dan membawa mereka kembali ke kota Leicester. Seorang pria paruh baya berjas hitam dengan bekas luka di wajahnya berdiri tegak dan melaporkan berita terbaru dengan hormat pada Ryuko yang berbaring malas di kursi. Gerakan Ryuko membalik halaman buku tertegun, matanya yang indah sedikit menyipit, dan kekejaman melintas di bawah matanya. Beberapa detik kemudian, dia mengangkat bibir merahnya dengan lembut, dan mengatakan kata-kata kejam dengan nada elegan, "Aku tidak ingin wanita itu kembali ke Leicester dengan selamat dan merebut kakak Ezra denganku." "Maksud Nona?" Pria paruh baya itu bertanya dengan ragu. "Tidak boleh membiarkan kakak Ezra menemukan wanita itu. Meskipun menemukannya dan membawanya kembali, aku hanya menerima jasad wanita itu kembali ke kota Leicester. Apakah kamu mengerti maksudku?" Ryuko bertanya dengan tenang, bibirnya terangkat sebuah senyuman dingin. "Ngerti, aku akan mengatur seseorang dari Jepang untuk segera melakukannya." Selesai berkata, pria parubaya itu hendak berbalik dan pergi, malah dihentikan Ryuko. "Tunggu sebentar, kamu harus melakukannya dengan bersih, aku tidak ingin kakak Ezra mencurigai aku." Ya, pria parubaya itu buru-buru meninggalkan taman belakang, dan pergi mengumumkan perintah terbaru. Jepang, Ezra dan Vito mengganti pesawat tempur MiG-25 dengan helikopter sebelum memasuki perairan Jepang. Begitu tiba di Fukuoka, Jepang dengan helikopter, dan turun dari pesawat, mereka segera menaiki mobil yang disiapkan Dark Lord. Ketua tim dari Dark Lord yang duduk di bagian depan melaporkan situasi terbaru kepada Ezra dan Vito secara rinci. Ezra mendengar dengan tenang, tapi pikirannya berputar dengan cepat. Ketua tim baru saja berbicara selama beberapa detik, dia langsung berkata, "Pergi ke terminal kapal pesiar internasional Fukuoka." Ketua tim belum sempat bereaksi, langsung mendengar Vito menjawab dan menjelaskan, "Ada begitu banyak kapal yang masuk dan meninggalkan terminal kapal pesiar internasional Fukuoka setiap hari, sangat mudah untuk bersembunyi di kapal kargo atau kapal pesiar, tapi ingin mencari seseorang di lautan jauh lebih sulit daripada di daratan. Segera memindahkan anggota Dark Lord ke terminal kapal pesiar internasional Fukuoka." Vito bertanggung jawab atas Dark Lord, ketua tim tidak berani ragu atau bertanya. Dia segera berkata, "Ya, aku akan segera melaksanakannya." Selesai berkata, dia segera mengumumkan perintah. "Aku khawatir sesuatu akan terjadi, tidak boleh mengizinkan mereka naik kapal." Ezra berkata dengan tegang, intuisinya selalu sangat akurat. Entah kenapa, firasat buruk tiba-tiba muncul di hatinya. Ketika mendengar ini, hati Vito tiba-tiba menjadi berat. Untuk sementara waktu, tidak ada yang bicara, dan suasana di dalam mobil menjadi tertekan. Sudah hampir tiba di terminal kapal pesiar internasional Fukuoka, masih belum ada berita menemukan keberadaan Ezikra. Perasaan cemas di hati Ezra menjadi semakin kuat dan alisnya berkerut. Belasan menit kemudian, mereka tiba di terminal kapal pesiar internasional Fukuoka. Ezra keluar dari mobil, melirik ke pelabuhan yang tak terlihat ujungnya, dan bertanya dengan dingin, "Masih belum ada berita?" Untuk sementara waktu, masih belum menemukan siapapun, dan kapal-kapal yang meninggalkan pelabuhan belum mengirimkan berita apapun. Begitu ketua tim selesai bicara, ponselnya langsung berdering. Setelah menutup telepon, ketua tim segera berkata pada Vito, "Tuan, baru saja mendapat berita, 1 jam yang lalu, 7 kapal pesiar mewah dari 3 keluarga besar di Jepang mengadakan jamuan makan di dalam kapal, sekitar 12 mil laut jauhnya. Salah satu kapal terjadi ledakan kecil, dan korban belum." Sebelum dia selesai bicara, Ezra sudah melompat ke helikopter yang berhenti dalam keadaan siaga. Vito berteriak dalam hati, sesuatu benar-benar terjadi. Menurut spekulasi waktu, kelihatannya sebelum kakak kedua menentukan lokasi keponakan tertua sudah membawa kakak ipar kedua menaiki kapal pesiar 3 keluarga besar yang sedang mengadakan pesta.
Karena itu adalah perjamuan yang diselenggarakan bersama oleh 3 keluarga, tentu harus memiliki kartu undangan, kemudian melalui pemeriksaan ketat dan melakukan verifikasi identitas sebelum menaiki kapal pesiar. Mereka malah tidak memikirkan ini, sehingga tidak menemukan keberadaan keponakan besar. Malam itu, menurut berita terbaru dari stasiun, 3 keluarga besar di Jepang bersama-sama mengadakan pesta di kapal, pukul 13.21 siang ini, 12 mil laut dari terminal kapal pesiar internasional Fukuoka. 1 dari 7 kapal pesiar mewah meledak, menewaskan 6 orang, 13 orang terluka, dan 3 orang hilang, yang lain. Sebelum laporan berita selesai, Ezra telah mematikan halaman web dengan ekspresi kosong. Dia mengangkat matanya dan melirik pintu ruang gawat darurat yang tertutup, mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Dia bertanya dengan suara tegang, "Adik ketiga, masih belum ada kabar Ezikra?" Polisi maritim di pihak Jepang masih mencari. Vito menjawab dengan jujur. Dia mengubah topik pembicaraan dan bertanya, "Ngomong-ngomong, bagaimana kondisi kakak ipar kedua?" Ada beberapa pemimpin dan tokoh dari keluarga angkatan laut yang mengikuti pesta. Setelah ledakan terjadi, para pemimpin angkatan laut segera menenangkan tempat kejadian, kemudian memerintahkan pengawal serta beberapa orang yang ikut berpartisipasi untuk menyelamatkan orang-orang yang jatuh ke laut. Ditambah lagi, bagian yang meledak adalah kabin kapal pesiar. Ini mengurangi korban. Menurut informasi yang ditemukan, keponakan tertua dan kakak ipar kedua sedang beristirahat di ruangan depan kapal pesiar, dekat ruang kemudi. Masih belum tahu, Ezra berkata, nafasnya agak berat. Kakak kedua, tidak ada berita adalah berita terbaik. Keponakan tertua akan baik-baik saja. Vito menghibur, tapi hatinya sangat bingung. Mudah-mudahan seperti yang kamu katakan. Ezra tersenyum pahit dan menutup telepon. Sudah lebih dari 5 jam sejak ledakan kapal pesiar terjadi, lagi pula laut tidak seperti daratan. Memikirkan ini, dia memegang ponselnya dengan kuat, jari-jarinya menjadi putih. Rasa sakit yang hebat melintas di matanya yang dalam dan dingin. Tidak tahu berapa lama, pintu ruang operasi tiba-tiba terbuka. Ezra segera berjalan mendekat dan bertanya dalam bahasa Jepang, "Dokter, bagaimana situasi istriku?" Tuan Okto, Nyonya tidak terluka, tapi tenggelam menyebabkan hipoksia di otak. 48 jam berikutnya adalah masa kritis. Kalau Nyonya bisa bangun dalam waktu 48 jam, tidak akan ada yang mengancam jiwa. Tapi kalau belum bangun selama lebih dari 72 jam, dapat menyebabkan kerusakan mental karena kekurangan oksigen di otak, dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi orang vegetatif. Dan Ezra tidak bisa mendengar apa yang dikatakan dokter selanjutnya. Pikirannya penuh dengan ungkapan, kalau belum bangun selama 72 jam, ada kemungkinan menjadi vegetatif. Melihat wajah pucat yang berbaring diam di ranjang bangsal, Ezra memegang tangannya yang dingin dengan erat, wajahnya yang tampan masih terlihat suram, dan berbisik, "Kina, kita berjanji akan bersama selamanya, pernikahan kita belum diadakan, kamu harus bangun, dengar? Bukankah kamu suka mendengar aku mengucapkan kata-kata manis padamu? Aku telah mengumpulkan banyak kata-kata manis, sedang menunggu kamu mendengarnya." 3 orang hilang, 2 di antaranya adalah orang kaya dan berkuasa di komunitas bisnis Jepang, telah menemukan mayat mereka keesokan paginya. Tapi Ezikra masih belum ketemu. Semua orang berpikir situasinya kurang baik, ditambah lagi kamarnya dekat dengan titik ledakan. Dia mungkin telah hancur berkeping-keping, dan bahkan mayat pun sulit ditemukan. Namun, karena pengaruh Kerge Internasional dan pengaruh Ezra di negara R, meskipun saat ini dia berada di Jepang, juga tidak ada yang berani mengatakan hal ini. Kemudian 5 hari berikutnya, demi menemukan Ezikra, Vito membawa cabang Dark Lord serta memindahkan beberapa orang dari markas, dengan bantuan polisi marinir Jepang, bahkan orang-orang dari kedutaan negara R di Jepang juga bertindak. Tapi tetap tidak ada berita, dan Kina juga masih koma. Pada siang hari ini, sejak kecelakaan itu, Vito melangkah ke rumah sakit untuk pertama kalinya dan datang ke bangsal. Hanya dalam waktu 5 hari, dia melihat kakak keduanya langsung menjadi sangat kuyu. Dia bertanya dengan tenang,
apakah kakak ipar kedua masih belum bangun? Belum, Ezra menjawab dengan suara serak dan nada tenang, lalu bertanya, apakah masih belum ada berita? Setelah kata-kata itu dikatakan, suasana jatuh ke dalam keheningan yang mengerikan. Beberapa saat kemudian, Vito menggerakkan bibirnya lagi. Setelah berpikir selama beberapa detik, dia berkata dengan susah payah, seolah-olah tenggorokannya dicekik oleh seseorang, suaranya serak dan agak tidak jelas, kakak kedua. Meskipun aku ingin menipu diri sendiri, tapi, kamu tahu identitas kakak ipar, aku menemukan bahwa keponakan tertua saat ini adalah tuan muda di Nightbreak, dan Nightbreak juga sedang mencarinya, tapi tidak ada kabar apapun. Dan semua rumah sakit, klinik umum dan swasta besar di Jepang tidak memiliki kabar tentang keponakan tertua, 3 orang yang hilang di kapal pesiar mewah. Hanya tersisa keponakan tertua yang masih belum ditemukan, aku khawatir. Aku tidak menerima hasil ini, Ezra memotong pembicaraannya dengan dingin. Seluruh otot tubuhnya tegang, jangan langsung menyimpulkan sebelum menemukan orangnya. Teruslah mencari, tidak peduli mengeluarkan seberapa banyak upaya dan tidak peduli berapa lama, harus menemukannya, aku ingin dia berdiri di depanku hidup-hidup. Vito terdiam beberapa saat, lalu menghibur, aku tahu. Kakak kedua, mungkin keponakan hanya bersembunyi, karena begitu ditemukan, pasti akan dihajar oleh kita. Orang luar berpikir kakak kedua dan keponakan tertua tidak cocok, tapi Vito tahu kakak kedua menganggap keponakan tertua lebih penting dari nyawanya sendiri. Ya, Ezra menarik napas dalam-dalam dan tidak mengatakan apapun. Vito menghibur beberapa kata lagi, lalu pergi dan terus mencari orang. Bangsal kembali sunyi, Ezra menekan perasaan sakit di hatinya. Dia tidak menahan diri berpikir, kalau dia tidak mengejarnya, maka tidak akan menjadi situasi seperti saat ini. Memikirkan apa yang dikatakan dokter, hatinya menjadi tertekan. Sudah 5 hari, orang yang berbaring di ranjang masih belum menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Tapi Ezra tidak percaya Kina akan tidur selamanya, Ezra juga tidak mengizinkannya tidur selamanya. Ezra menundukkan kelopak matanya dan melihat tangannya yang putih lembut, ada cincin berlian merah muda di jari manis. Dia ingat adegan konyol ketika membawanya memilih cincin kawin. Sebuah retakan muncul di matanya yang dingin, dan tanda kelembutan melintasi matanya. Ada banyak hal yang ingin dia katakan pada Kina, tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dokter datang untuk melakukan pemeriksaan dan pergi. Matahari pagi terbit di timur, menggantung tinggi di langit, dan kemudian terbenam dari barat. Saat malam tiba, lampu menyala, lampu neon berkelap-kelip, dan pemandangan malam di Jepang sangat indah, semarak dan cerah. Di tengah malam, kota perlahan-lahan menjadi tenang, cahaya bulan yang cerah memasuki bangsal, membawakan suasana dingin dan kesepian. Di depan ranjang rumah sakit, pria selalu menundukkan kepala dan memegang erat tangannya. Tiba-tiba, terdengar dengusan lembut di bangsal yang tenang. Ezra kaget, melihat bulu mata yang sedikit bergetar, dia tidak bisa menahan kegembiraannya, dan menepuk pipinya dengan lembut. Kina, kamu sudah tidur cukup lama, cepatlah bangun. Kina, tetapi orang di atas ranjang tidak menanggapinya. Beberapa saat kemudian, bahkan bulu mata yang bergetar lembut juga berhenti dengan tenang. Ezra tiba-tiba merasa tidak nyaman, seolah-olah dijatuhkan dari atas awan. Dia segera memanggil dokter setelah memeriksa Kina. Dokter berkata dengan terkejut, Tuan Okto, ada kemungkinan besar Nyonya akan bangun, dan Nyonya bisa bangun mungkin ada hubungan dengan kehamilannya. Apa yang kamu bicarakan? Ezra tiba-tiba berdiri, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dokter itu mundur selangkah, karena terkejut dengan ekspresinya yang mengerikan, tapi dia tetap mengulangi apa yang baru saja dia katakan. Maksudmu istriku hamil? Ezra merasakan otaknya berdengung, dan perasaan yang tak terlukiskan memenuhi dadanya. Dokter mengangguk dengan keringat dingin, ternyata apa yang dia katakan hari itu, Tuan Okto tidak mendengarnya. Ya, Nyonya sudah hamil 10 minggu, aku telah memberitahu Tuan Okto tentang kehamilan Nyonya, ketika meninggalkan ruang operasi 5 hari yang lalu. Ezra tertegun lumayan lama,
Setelah kembali sadar, dia memerintahkan sesuatu sebelum dokter meninggalkan bangsal. Memikirkan kata-kata dokter, kelelahan fisik dan mental Ezra tersapu, matanya bersinar dengan kegembiraan dan ketegangan. Kina telah memiliki bayi. Beberapa saat kemudian, suasana perlahan-lahan kembali tenang, ada kecemasan samar di hatinya. Mengenai masalah anak, mereka pernah membahasnya. Dia tidak akan memaksa Kina untuk memiliki anak, dia akan menunggu sampai Kina ingin memiliki anak. Kalau Kina tidak mau, Ezra akan menghormati pilihannya. Setiap kali melakukan hal itu, tidak peduli seberapa enggan dirinya, Ezra tidak akan lupa untuk mengambil tindakan pencegahan. Tetapi, dia masih juga hamil. Bayi merupakan hal di luar dugaan, dan tidak direncanakan. Sebelumnya Kina pernah bilang dirinya terlalu muda dan tidak berencana untuk memiliki anak dalam 2 atau 3 tahun. Ketika dia bangun dan mengetahui tentang kehamilan, akankah Kina tidak menyukainya? Akankah dia menyalahkannya? Ezra berpikir. Ekspresi di wajahnya menjadi tertekan. Dia yang selalu penuh dengan taktik, telah berpikir dari tengah malam sampai fajar, tetap tidak menemukan solusi. Kina perlahan-lahan membuka matanya, dan apa yang muncul di matanya adalah wajah seseorang yang tampan dan dikenalinya, dengan alis berkerut, kelelahan di seluruh wajahnya, bibirnya yang tipis ditekan rapat dan sedikit kering, dan matanya juga tidak fokus, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Ezra, suara serak masuk ke telinganya. Ezra tiba-tiba kembali sadar, dan terkejut menatap Kina yang terbangun. Kina, akhirnya kamu bangun. Dia menahan keinginan untuk memeluknya erat-erat dan berkata, "Iya," Kina berkata dengan suara serak. Dia merasa tenggorokannya sangat kering dan haus. "Tuangkan segelas air untukku." Uhuk-uhuk. Ezra segera menuangkan segelas air hangat untuknya, kemudian memanggil dokter. "Kina, apakah kamu merasa tidak nyaman?" Sebelum dokter datang, dia bertanya dengan gugup, dan meletakkan telapak tangannya yang besar di perutnya. "Dan bagaimana dengan bagian ini, apakah kamu merasa tidak nyaman?"